pendidikannya. Pendidikan membuat kalian berilmu, dan ilmu itu harus bermanfaat bagi diri kita dan orang lain. Dan semoga pendidikan itu, ilmu itu semakin mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lari dari porosnya, karena Allah itu Al-Ali, yang maha berpengetahuan. Dari dialah pendidikan itu terpercik menetes sampai ke otak kita. Jadi kalau kita cerdas, jangan sombong. Di hadapan dia kita sombong, terlalu kerdil, terlalu kecil, tidak ada apa-apanya. Pertama, niat kita harus kita luruskan dulu sampai kita mampu melahirkan keikhlasan. Ikhlas itu kendaraan ruh spiritual kita yang kelak akan meninggi, memumbung di dalam kedalaman di mana Allah bersinggahsana memiliki ridho. Pertemuan ikhlas dengan ridho akan membuka satu pintu gerbang, namanya keberkahan. Orang-orang yang mengabdi dengan benih ikhlas, dia itu kelak akan memegang kuncinya surga. Dan surga dibawa-bawa kemanapun. Hidupnya merdeka, bebas, dalam arti yang positif. Ikhlas itu di depan, bukan di belakang. Kalau bisa, di awal, di tengah, dan di belakang. Kalau orang sudah ikhlas, mungkin niat aja nggak perlu. Dan ikhlas itu adalah tempat di mana kita mampu bersujud, meneteskan air mata karena kekhusyuan. Ikhlas itu menerima apa adanya tanpa mengeluarkan kata-kata atau sikap yang justru memperburuk keadaan. Ikhlas itu ada ikhlas harta, ada ikhlas ibadah, dan tentunya ada ikhlas cinta. Ikhlas itu tepian tak bertepi. Ikhlas itu kalau dibicarakan semakin tidak ikhlas, kecuali ada ranah syiar di dalamnya. Anak adalah amanah. Tidak semua orang yang menikah diberikan amanah, namanya anak. Anak itu tunas. Dia bisa kita beri apapun dan menjadi apapun tanpa kita memenjarakan keinginannya. Anak itu tugasnya adalah bermain. Jangan kau cabut masa bermain anak-anakmu dengan cepat, karena kelak kau akan menemukan anakmu yang dewasa tapi kekanak-kanakan. Dunia dia adalah bermain, bermain, dan bermain. Lalu ketika dia mulai dari anak menjelang dewasa, dia belajar di sekolah, baik di sekolah maupun tidak di sekolah. Tapi intinya sekolah adalah tempat mengasah, dan mengasah itu boleh di perkarangan depan rumah, boleh di bawah pohon, boleh di pinggiran tong sampah sekalipun. Karena belajar tanpa ruang dan dinding yang menyekat kita, pikiran kita akan bebas. Raga kita akan mampu menyentuh alam semesta, sehingga kita mampu bersahabat dan kita menjaga pertumbuhannya. Bahkan kita belajar dari alam semesta itu sendiri. Ikhlas itu bukan berarti gratis. Tapi negara ini negara kaya. Kalau sekolah harus mahal, harus bayar, lalu anak-anak tidak bisa bersekolah, itu kan sama saja negara ini sedang menyiapkan virusnya sendiri. Nanti kelak ini akan menggerogoti bangsa karena kebodohannya menciptakan begitu banyak pengangguran. Jadi ketika ada sekolah seperti ini, maka orang-orang harus empati, mampu berbagi rezeki untuk memberikan kebutuhan-kebutuhan yang ada, yang menjadi kebutuhan pokok di sekolah itu. Kata gratis itu memancing orang untuk tidak kesulitan berada di ruang-ruang tempat itu.
Dan sekali lagi, ikhlas itu adalah kendaraan ruh spiritual. Ikhlas itu adalah mampu menerima apa adanya. Gak ada yang bilang ikhlas itu gratis. Gratis itu upah, itu hukumnya dunia. Tapi kalau apa ya, kita menyebutnya bisa mampu lebih dalam lagi, sekolah ikhlas. Silakan terjemahkan masing-masing. Ada yang mau bayar 5 perak, 5.000, 500.000, 5 juta, up to you. Karena apa yang dia keluarkan, dia sedang memberi dirinya sendiri. Rumah itu adalah masjid tanpa kubah ya. Jangan sampai di rumah itu kita tidak banyak menyebut nama Allah. Sesungguhnya yang membuat kita cerdas ini bukan guru kita, bukan buku, bukan metode, tapi dia. Banyak orang yang tidak belajar di sekolah, tapi dia hidupnya bermanfaat. Banyak yang lulus dari sekolah nilainya bagus, dia menjadi anak yang pintar tapi nggak bermanfaat. Tujuan dari ini semua agar kita hidup bisa menjadi hambanya yang mulia, karena mampu memuliakan orang lain. Itu penting. Pintar itu hanya orang yang memiliki nilai-nilai saja, tapi cerdas itu nilainya telah menjelma menjadi kemaslahatan orang banyak. Jadilah kalian di rumah teras aksara. Teras itu kayak sejadah gitu, sejadah yang terhampar. Itulah rumah kita sesungguhnya. Kita jangan iri melihat orang rumahnya luas. Di surga itu tidak ada apartemen, tidak ada rumah yang megah, tapi di mana pohon-pohon yang tumbuh mencukupi, merindangi, dan membuat kesejukan. Jadi irilah kepada orang yang menanam pohon, karena dia sama saja sedang menanam pohon-pohonnya di surga, hotel-hotelnya di surga. Buat rumah teras aksara, aksara itu bacaannya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Aksara baca, dibaca, tapi bukan dengan Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam, dengan perantara kalam. Itu yang nomor 2. Yang pertama, bacalah aksara ayat yang turun di sekitarmu. Belajarlah dari pohon, belajarlah dari hujan, belajarlah dari sampah, belajarlah dari air yang mengalir. Karena itu yang digunakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Rasulullah tidak bisa membaca, tapi dia mampu membaca ayat-ayat di sekitarmu. Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakanmu. Baca ciptaannya dulu. Jadi sekali lagi, mempertebal apa yang saya katakan, rumah itu adalah masjid tanpa kubah. Teras itu adalah sejadahmu. Aksara itu adalah ayat yang harus kamu mampu baca. Jadilah orang yang punya minat. Jangan senantiasa bangga dengan bakat. Orang yang punya bakat itu akan tergilas oleh orang-orang yang niatnya gila. Pak E, apa kabar Pak E? Pak E adalah saudara kita, saudara saya. Melalui kamera dia, sekarang dia lagi ngambil wajah saya. Saya salut kepada beliau, hormati beliau, doakan beliau biar dia panjang usianya, karena nggak banyak orang-orang seperti Pak E. Sekarang udah menjadi 2 ya. Sip. Yang tunggal biarkan Allah, yang lain kiri dan kanan, depan belakang, maju mundur, cepat lambat kita pasti akan melewati, kalah dan menang. Mau nggak mau kita pasti melewati, karena itu adalah melangkah ke depan. Saya Dik Doang, mewakili komunitas kreativitas Kandang Jurang Doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.